Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu sebelum kita lebih jauh untuk beribadah pada saat ini, mari kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk membangun ibadah wanita pada sore hari ini. Tuhan, meskipun ibadah masih kami lakukan di rumah kami masing-masing ataupun dalam kelompok-kelompok kecil Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama kami di tengah-tengah kami. Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 231. Kita pujikan ayat 1 dan 3. Kados pundi duh Gusti. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Devilia Retnandingrum. Mari kita mengakui segala salah dan dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, tidak membawa kesucian hati kami, namun kami datang kepadamu Tuhan membawa segala salah dan dosa kami. Tuhan, kami tahu kami manusia yang penuh salah dan dosa Tuhan. Oleh sebab itu, kami memohon ampun kepadamu Tuhan untuk setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan, baik melalui tutur kata kami, tingkah laku kami Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni segala salah dan dosa kami. Tuhan, saat ini kami juga akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau persiapkan hati kami, Engkau buka hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 196. Kita pujikan ayat 1 dan 3. Kula pengin lir Gusti.
Patunggilan. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan saat ini kita hayati bersama melalui kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Yang demikian: Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal menjadi judul renungan kita pada sore hari yang indah ini. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengamat hewan mempelajari perilaku dan cara hidup hewan. Bukan hanya hewan-hewan berukuran besar, buas atau gagah saja, tetapi juga hewan yang berukuran kecil, yang jarang diperhatikan. Salah satunya mengenai sikap lebah. Dari pengamatan beliau, seekor lebah yang terjatuh di dalam segelas kopi tidak akan bisa kembali terbang, karena seekor lebah akan sibuk berputar-putar ke seliling gelas. Alasannya, lebah ternyata tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atasnya, tetapi hanya akan berusaha mencari jalan keluar lewat pinggiran gelas. Padahal jalan keluar tidak ada di pinggiran gelas, semua jalan tertutup. Akibat ketidaksadaran lebah untuk melihat jalan keluar di atas gelas, lebah itu akan kelelahan mencari jalan keluar dan akhirnya mati. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini menarik untuk digunakan sebagai analogi dari seringnya kita lupa melibatkan Tuhan dalam aspek-aspek kehidupan kita. Seperti halnya lebah tadi, kita sering lupa bahwa ada Tuhan di atas segalanya yang sanggup memberikan jawaban, jalan keluar, atau pertolongan, tidak peduli seberat apapun masalah yang kita hadapi. Tetapi sama halnya seperti lebah, kita seringkali hanya berputar-putar saja, mencari cara untuk melepaskan diri dari segala masalah yang ada. Terus mengandalkan kekuatan sendiri atau berharap kepada manusia lain. Bahkan terjerumus dalam alternatif-alternatif yang padahal dianggap jahat di mata Tuhan. Tetapi lupa mengarahkan pandangan ke atas, ke arah di mana Tuhan bertahta. Dengan kata lain, kita sibuk mencari solusi dengan cara-cara duniawi dan lupa memandang Allah. Lupa menempatkan Tuhan dan firman-Nya yang sesungguhnya sanggup memberi jawaban atas segala permasalahan di dalam hidup kita. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah ini ditulis di dalam Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Seperti ilustrasi tadi, Yusuf pernah dijerumuskan ke dalam sumur yang gelap oleh saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian 37 ayat 24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Jika kita baca, tidak ada catatan bahwa Yusuf berteriak-teriak ketakutan, memohon belas kasih saudara-saudaranya, atau merasa panik, meski ia tidak pernah tahu berapa lama ia akan dibiarkan dalam sumur itu. Apabila kita berada di dalam situasi seperti itu, yang paling mungkin terjadi adalah kita akan berpikir bahwa itulah akhir hidup kita.
mati pelan-pelan di sumur yang gelap dan kering serta mengerikan. Tetapi Yusuf tidak berpikir seperti itu. Di dalam sumur yang sempit, tidak akan ada gunanya melihat kanan dan kiri, karena semua akan sama saja, dinding yang pengap dan mungkin berlumut. Satu-satunya yang bisa ia lihat adalah ke atas, di mana sumber cahaya bisa diperoleh. Saya yakin Yusuf bersyukur karena masih melihat cahaya terang di atas. Dan selama ia masih melihat ada terang dari atas, itu artinya pengharapannya belum habis. Masih ada Tuhan di atas sana yang lebih dari sanggup melepaskan dirinya. Mungkin tidak segera, tetapi percaya pada waktunya Tuhan pasti mengangkatnya dan membawanya ke dalam keberhasilan-keberhasilan yang gemilang. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan apabila di dalam kehidupan kita tengah terjepit oleh masalah dan kita masih terus berputar-putar dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau orang lain, ini saatnya mulai melihat ke atas, memandang Tuhan dan menyerahkan segala beban kepadanya. Mari percaya sepenuh hati bahwa Tuhan jauh lebih dari sekedar sanggup untuk membantu kita keluar dari masalah. Tuhan selalu ada beserta anak-anaknya, bahkan dalam kegelapan yang tergelap sekalipun. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi lebah yang terperangkap dalam sebuah gelas. Tuhan mengatakan bahwa bersamanya selalu ada pertolongan, kelepasan, dan sebagainya. Dengan penyertaannya, Tuhan berfirman di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang peduli dan mengasihi kita dengan sepenuhnya. Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk diatasi olehnya. Selama kita hidup mengandalkan Tuhan, selama kita berjalan bersamanya, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kita bisa belajar dari kekeliruan mencari solusi yang dilakukan oleh lebah agar kita tidak harus berakhir dengan cara yang sama seperti lebah. Solusi selalu ada di dalam Tuhan, yang selalu menyertai kita dengan kasih-Nya yang luar biasa, meski kita berada dalam lembah kekelaman sekalipun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, Tuhan selalu memberikan banyak berkat kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita serahkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dengan diiringi menyanyi Kidung Pasamuan Jawi nomor 421, kita pujikan ayat 1 dan 3. Uripmu pindo pangidung. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa.
kembali kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami datang untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini. Engkau berkati pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden hingga sampai RT RW. Kiranya Engkau memberikan rasa aman, nyaman, keadilan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah para pemimpin bangsa kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bijaksana. Tuhan, juga untuk bencana yang saat ini terjadi di bangsa kami ini, bencana Gunung Semeru yang masih dirasakan Tuhan, kami berdoa untuk para korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Tuhan, kiranya Engkau beri kemudahan untuk tim dan relawan yang melakukan pencarian, sehingga para korban yang dinyatakan hilang boleh segera ditemukan. Untuk korban yang selamat Tuhan, beri mereka kekuatan, kesehatan, dan keikhlasan Tuhan atas bencana yang terjadi dan membuat duka mendalam untuk para korban. Biarlah Tuhan kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk gerejamu di GKJW Cangkring Tuhan, berkati setiap pelayanan di GKJW Cangkring, untuk Bapak Pendeta, Penatua, dan Diaken, beri mereka kesehatan dan berkati mereka Tuhan sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, beri kesehatan Tuhan, dan beri kekuatan kepada orang tua kami dalam mendidik dan merawat kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan mereka sukacita dan kesehatan Tuhan dalam menjalani masa tuanya, sehingga orang tua kami boleh selalu merasakan cinta kasih Tuhan. Juga untuk anak-anak kepunyaanmu yang masih bersekolah Tuhan, berkati dalam proses belajarnya supaya boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Untuk anak-anakmu yang mencari pekerjaan atau menanti pasangan hidup Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau sudah menyediakan semua tepat pada waktunya. Dan kami yakin Tuhan semua itu adalah yang terbaik menurut Engkau. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat yang Tuhan berikan setiap hari. Meskipun ini tidak sebanding Tuhan, tapi kami yakin Tuhan Kau akan menguduskan dan menyucikan persembahan ini supaya menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudariku, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Wanita GKJW. Tuhan
menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dan saudariku dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.